Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali sanala sanala Fatimah Zahra Sayyidati Jilani wa Abdani wa Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nabi Rabbi Jaman Bukal Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masalikil ardi la magharibul hasaina muhajirah manisa wa kaim kana Muhammad wa ali wa ali asuli wa abu ajmain Semain arwah walidina mahatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimin muslimat dan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadin muttasil ila imamin mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya, 103 ya. Paslon fi sholati ma baina zuhri wal asri. Kanu yuhyuna ma baina zuhri wal asri bi sholati wa yusbihuna dzalika bi sholatil laili wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusalli fi hadzal waqti isna asyara raka'atan. Faslon fi tahiyatil masjidi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu u'tul masajida haqqaha. Qalu wa ma haqqaha ya Rasulullah. Qala iza dakhaltum fasallu rak'ataini qabla an tajlisu. Wa kana katsiran ma yaqulu iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atain wa fi riwayatin sajadatain. Wa jaa Abu Qatadah radhiyallahu anhu yauman wan nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun baina zahranis nasi fajalasa faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an tarka'a rak'ataini qabla an tajlisa. Faqala lahu ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nasu julusun. Faqala idza dakhalta fala tajlis hatta tusalliya rak'atain. Wa dakhala Umar radhiyallahu anhul masjida maran wa raka'a fihi rak'atan. Faqila lahu innama raka'ta rak'atan. Faqala innama huwa tatawwu'un faman saa'a zada wa man saa'a naqasa. Wa qad kasurat wa qad kurihat an tattakhizahu tariqan. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu inna min asrati sa'ati ayyamurra ar-rajulu bil masjidi fala yusalli fihi rak'atain. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu wa kunna naqdu ila suqi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa namurru alal masjidi fa nusalli fihi rak'atain wallahu a'lam. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan ya macam-macam sholat sunat nih ya. Itu ya. Kemarin ya dari ya sholat qiyamul lail itu sunuk ya dari awal
ya, ya, sholat witir, ya, sholat tarawih, kemudian qiyamul lail, ya, nah kemudian sholat isra, ya, sholat duha kemarin terakhir ya. Nah, kemudian berikutnya nih, paslon ay hadza paslon fi sholat lima baina zuhri wal asri ya. Ini menjelaskan tentang sholat antara zuhur dan asar. Ini jarang ya kita kerjain. Ya, jadi waktunya tuh antara zuhur dan asar ya. Jadi bukannya ba'diyah nih, ya, bukan ba'diyah zuhur bukan. Ya, gitu kan zuhur tuh kan ba'diyah tuh. Nah, kemudian ya, nah itu ada antara tuh sebelumnya masuk asar. Ini sebelum kita sholat asar. Kalau udah sholat asar kan nggak boleh tuh. Nah, ini di sebelum ya, sebelum masuk asar tuh. Nah, itu ya kita sembahyang di situ katanya yang ada sunnah. Sembahyang itu antara zuhur dan asar. Gitu ya. Nah ini ya dalilnya gitu ya. Kanu yuhyuna ma baina zuhri wal asri ya. Mereka tuh para sahabat ya dulu mereka itu menghidupkan antara zuhur dan asar. Ya, jadi antara zuhur dan asar mereka menghidupkan waktu tuh ya gitu. Nah, bisolati dengan sholat ya mereka tuh ya. Jadi antara ya zuhur dan asar emang nih waktu juga waktu yang apa ya yang orang pada lalai juga ya banyakan tuh kan orang lagi pada qailullah ya ya baik asar ya zuhur dan asar tuh kan pada tidur tuh biasa orang pada ini gitu ya sama kalau apa antara duha tuh sholat duha kan itu kan kailula tuh ada dua, ada kailula ya sebelumnya zuhur, nah ada kailula sesudah zuhur gitu ya. Nah ini yang sudah zuhur nih gitu ya. Itu kailula tuh ya dua waktu ya. Nah, ya kalau kita kailula sebelumnya zuhur itu untuk nutupin kekurangan kita di malam hari, tidur di malam hari kita kurang karena malam ya tahajud gitu ya. Nah, kalau sesudah zuhur itu untuk persiapan malam gitu ya. Jadi malam kita begadang. Nah ya, jadi kita siapin dah waktu. Jadi udah tidur. Jadi malam ya nggak ngantuk gitu ya. Hanya orang yang nggak begadang di malam dia kailula. Itu sama juga orang nyaur nggak puasa gitu ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, tuh ya, jadi antara zuhur dan asar nih ada sunnah itu. Ini waktu juga waktu yang bagus ini ya, karena banyak orang yang pada lalai di waktu ini gitu ya. Nah, jadi mereka tuh dulu para sahabat-sahabat tuh mereka menghidupkan waktu nih antara zuhur dan asar dengan sholat tuh. Nah, mereka wayus bihu nazalika bi sholatil lail. Mereka menyamakan ya sholat antara zuhur dan asar itu seperti sholat di malam hari gitu ya. Nah, tuh ya bagi mereka seperti itu. Nah, wakana Ibnu Umar dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yusalli Ibnu Umar salat tuh ya di waktu zuhur dan asar tuh itu pihak zal waktu ini isna asarata rakaatan 12 rakaat gitu ya kayak duha gitu ya. Nah, ya uang hidupin tuh supaya waktu terisi gitu ya. Emang jarang nih orang yang apa tuh ya yang ngerjakan di sini jarang gitu. Ya, gitu ya. Hah? Ya sholat mutlak aja gitu ya. Kalau kalau antar sebelumnya zohor kan itu duha gitu ada duha. Nah karena ini mutlak aja sholat mutlak gitu ya. Ya kalau sholat di apa tuh kalau di hari Arafat kan ya sunahnya kan antara zohor dengan asar ya asyura gitu juga zohor dengan asar tuh ya karena habis yang asar nggak boleh sholat kan ya gitu ya. Nah ini gitu ya, ini waktu yang bagus tuh ya kita gunakan untuk ya ibadat untuk ya menghidupkan waktu di ya waktu ini nih gitu ya. Nah itu ya. Nah berikutnya paslon fi tahiyatul masjid ya, sekarang sholat sunat tahiyatul masjid nih ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu dan adalah Rasulullah SAW ya bersabda, "Uqtul masajidah haqqaha." Berikanlah oleh kamu masjid itu haknya. Ya, hak masjid berikan gitu ya. Nah, qalu ya tanya sahabat, "Wa ma haqqaha?" Ya Rasulullah, apaan tuh hak masjid itu? Ya gitu ya Rasulullah qala jawab Rasulullah iza dakhaltum fasallu rak'ataini qabla an tajlisu. Hak masjid itu apabila kamu masuk hendaklah kamu sholat 2 rakaat
ya qablaan tajlisu sebelum kamu duduk ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu setiap kita masuk ke masjid tapi sebelum duduk. Kalau udah duduk udah habis waktunya, artinya udah batal gitu ya. Jadi masuk masjid ya tahiyatul masjid dulu ya, ntar baru tahiyat orang gitu kalau untuk banyak orang ya. Jadi kita masuk sembahyang dulu 2 rakaat, ntar baru mau salaman gitu ya. Jangan salaman dulu sama orang ya, utamakan tuh hak Allah ya di masjid, karena masjid itu kan baitullah. Nah ya kita hormatin itu ya, jangan apa tuh ya, jangan salaman dulu sama orang, udah salaman gitu ya. Nah ya jadi sholat dulu baru salaman, dan juga jangan duduk. Kalau udah duduk berarti udah nggak ada kesunahan ya untuk sholat ya tahiyatul masjid, karena udah duduk ya. Ya kalau kita sampai itu orang lagi azan ya jangan duduk gitu ya, atau lagi qomat gitu ya. Nah senderan aja dah gitu, diri senderan gitu ya. Nah gitu, jadi nanti itu sholat sunat tahiyatul masjid itu ya kita masuk ke dalam ya sholat fardu, dia dapat nilai gitu ya. Nah meskipun ya kita nggak niatin, nggak boleh diniatin di fardu gitu ya, tapi dapat nilai di situ gitu. Kalau kita udah duduk ya berarti nggak dapat nilai gitu ya. Nah ini kalau umpama orang sampai orang lagi komat nih, ya udah jangan apa ya, jangan duduk ya, senderan dah gitu, tungguin langsung selesai gitu ya, atau deket komat gitu ya. Nah tuh ya, tuh ya tahiyatul masjid nih gitu ya, itu sunnah tuh ya. Hanya tahiyatul masjid itu paling dikit 2 rakaat. Nah kalau mau banyak ya terserah mau berapa, mau 100 rakaat kan boleh, tapi sekali salam, nggak boleh kayak 2 kali salam, nggak ada ya gitu. Hanya di hari Jumat itu kan disunatin itu tahiyatul masjid 4 rakaat ya, besok nih gitu kan. Nah tuh kalau kita sembahyang masjid, nah itu ya 4 rakaat ya, yang surahnya tuh ya kulhu 40 50 ya setiap rakaat gitu ya. Nah kalau enggak ya yang 15 ya, kulhu 15 setiap rakaat 4 ya, 4 rakaat. Jadi nggak boleh 2 salam naik lagi, enggak, udah batal ya. Jadi 4 rakaat langsung gitu ya. Nah tuh ya keutamaan ya gitu, kalau mau sembahyang apa tuh ya tahiyatul masjid gitu 4 rakaat ya tiap Jumat tuh. Nah gitu ya, tapi sekali salam ya, jangan ya 2 rakaat salam naik lagi, jangan, nggak ada gitu ya. Udah cukup sekali gitu ya, sekali salam gitu ya. Tuh tahiyatul masjid ya, banyaknya ya nggak apa, paling dikit 2 rakaat gitu ya. Nah kalau mau banyak ya berapa aja terserah ada, yang penting 1 kali salam gitu ya. Nah itu ya. Ya Nabi bilang tuh uqtul masajid haqqaha, berikanlah masjid itu hak ya, haknya. Qalu wa ma haqquha, ya apa hak masjid itu? Ya Rasulullah, qala idza dakhaltum fasallu, apabila kamu masuk ke masjid ya fasallu, salatlah kamu rakaatain 2 rakaat. Qabla an tajlisu, sebelum kamu duduk gitu. Maka nakasiran mayakulu, dan adalah Rasulullah sering mengatakannya ya, iza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kamu masuk ke masjid fala yajlisu hatta yusalli rakaatain, jangan ya dia duduk ya sebelum apa sehingga dia sholat 2 rakaat ya gitu tuh ya. Nabi bilang nih 2 rakaat, kok boleh banyak? Ya boleh, ini paling dikit gitu ya. Nabi jadi gitu ya. Jadi ya jangan duduk dulu kalau masuk ke masjid, yaitu sebelum ya sholat 2 rakaat gitu. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya Nabi bilang hatta yasjuda sajadatain gitu ya, sehingga kamu sujud 2 kali sujud gitu ya. Nah ya artinya 2 kali sujud tuh 2 rakaat ya, bukannya 1 rakaat gitu ya. Wajah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, telah datang Abu Qatadah radhiyallahu anhu ya, yauman pada suatu hari, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun baina zahranin nasi, sedangkan Nabi duduk di ya sekeliling ya manusia tuh sahabat itu ya. Itu jadi Abu Qatadah datang ke masjid, lihat Nabi udah lagi kumpul sama sahabat gitu ya. Majalasa, kemudian Abu Qatadah duduk aja ya, nggak sholat tuh.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bilang, ma mana'aka antarka'a rak'ataini qabla an tajlisa. Ya, Rasulullah tanya tuh Abu Qatadah, Abu Qatadah, apa yang mencegah kamu, yang menghalangi kamu, ya, bahwa kamu rukuk 2 kali rukuk sebelum kamu sujud, ya, sebelum kamu duduk, gitu, ya. Nabi bilang apa yang mencegah kamu, ya, gitu, yang menghalangi kamu untuk kamu rukuk 2 kali rukuk sebelum kamu duduk, gitu, ya. Nah, gitu, apa yang menghalangin kamu tuh nggak sholat, gitu. Faqala lahu, kata Abu Qatadah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ra'aituka jalisan, ya Rasulullah, saya lihat, ya, kamu lagi duduk, wanas julusun, sedangkan sahabat-sahabat juga pada duduk, gitu, ya. Jadi saya lihat karena Rasulullah duduk, ya, sahabat pada duduk, saya duduk aja dah, gitu, ya. Nah, faqala, jawab Rasulullah, ya, iza dakhalta fala tajlis, ya, apabila kamu masuk ke masjid jangan kamu duduk hatta tusalli rak'atain, ya, sehingga kamu sholat 2 rakaat tuh, ya. Jadi Nabi tekenin banget tuh, ya. Tapi kalau kita masuk ke masjid sholatlah 2 rakaat gitu, ya. Nah, jangan langsung duduk gitu, ya. Nah, emang ada hadis juga yang mengatakan tuh apabila kita nggak sempat tuh untuk apa tuh, ya, untuk sholat, nah itu baca, ya, ini sebagai gantinya, ya, tasbih itu 4 kali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, gitu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali, ya, duduk dah tuh gitu, ya, kita duduk gitu, ya. Kalau nggak sholat tuh masuk ke masjid gitu. Itu kalau umpama kita masuk, ya, ada pengajian gitu. Nah, itu lebih bagus, ya, kita jangan sholat dah, ya, karena kalau kita sholat nanti ketinggalan pengajian gitu, ya. Nah, ya, lebih bagus kita duduk aja sambil baca, nah, tasbih tadi itu 4 kali sebagai, ya, gantinya, ya, sholat 2 rakaat gitu, ya. Kalau enggak, ya, bisa tuh, ya, kalau lagi yang nggak ada sih umpama zikir atau apa tuh nggak boleh, bagusnya kita sholat. Tapi kalau apa pengajian, ya, bagusnya kita nggak sholat karena supaya jangan ketinggalan, ya, entar kita ketinggalan akhirnya, ya, kita sholat 2 rakaat kan lama juga tuh, ya, akhirnya kita ketinggalan tuh untuk, ya, pengajian gitu, ya. Lebih bagus duduk gitu, ya. Nah, artinya nah, ya, iza dakhalta fala tajlis hatta tusalli rakaatain. Wa dakhala Umaru radhiyallahu anhu masjidah. Kemudian masuk Sayyidina Umar radhiyallahu an ke masjid. Maron, ya, dia tuh masuk ke masjid mau liwat doangan gitu, ya. Nah, gitu. Liwat, ya, gitu, ya. Nah, ya, gitu Maron. Faroka apihi rakaatan, maka dia karena mau liwat dia sembahyangnya 1 rakaat aja gitu, ya, karena bukan mau diam di masjid, mau liwat doangan, bayang tak 1 rakaat, ya. Nah, gitu, ya, faroka rakaatan. Faqila lahu, ya, maka Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, ya, lahu innama rakaatan, ya. Ya, sesungguhnya kamu, ya Umar, ya, sholat 1 rakaat, ya, faqala, ya, gitu, kata Sayyidina Umar, innama huwa tatawwu'un, itu kan sholat sunat kan gitu, ya. Nah, ya, nah, gitu, ya. Paman azada wa man naqasa gitu, ya. Nah, kata Sayyidina Umar, itu kan sholat sunat, yang mau tambahin ya silakan, yang mau kurangin silakan gitu. Itu kata Sayyidina Umar gitu, ya. Nah, apa kata Rasulullah, waqad karihtu an attaqizahu tariqan, ya, sungguhnya saya, ya, benci, saya makruhkan, ya, masjid itu dijadikan sebagai tempat liwat doangan gitu, ya. Jangan, ya, kayak masjid kita sini tuh Salafiyah kan gitu tuh, ya, dari rumahnya langsung jalan ke pintu sini masuk ke ini keluar sono. Iya, buat tenteng sendalnya dari Subang Lilir ke Mudik sono, Mudik Lilir gitu. Tuh, ya, memang masjid kita masjid terbuka, ya, nggak tertutup. Jadi kapan aja orang liwat,
ya, bisa ya siang malam gitu ya. Nah, ya harusnya nggak boleh begitu ya, ya ketutup gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini Rasulullah tuh karih tuh saya ya benci tuh ya kayak makruhkan at-takizahu tarikan masjid itu dijadikan tempat liwat itu ya. Nah, ya jangan wat ya itu wat potong jalan dan liwat masjid aja dah gitu ya. Nah, itu ya. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqulu dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bilang inna min asrati saati ayyamur rajulu bil masjidi fala yusalli fihi rakaatain gitu. Kata Ibnu Mas'ud nih riwayat dari Mas'ud Rasulullah bilang sungguhnya tanda-tanda hari kiamat ya itu ayyamur rajulu liwat seseorang tuh bil masjidi di masjid al-fala yusalli fihi rakaatain dia nggak sholat 2 rakaat ya jadi tanda-tanda hari kiamat nanti orang di masjid cuma liwat doangan liwat udah tinggal ya numpang kencing doangan kan gitu ya banyak kan gitu-gitu iya kalau lagi pergi-pergian tuh ya berhenti dulu dah di masjid kencing habis kencing jalan kan gitu ya mestinya habis kencing kan ya wudhu bayang 2 rakaat kan gitu ya ini kencing doang kan nah, kencing lain nggak jalan lagi gitu. Hah? Ngapa tuh? Iya iya buat foto doang kan iya gitu ya buat kebanggaan itu ya nah itu kan Baitullah tuh ya rumah Allah ya itu hormatin ya nah ya itu turun ya kencing ya kayak apa numpang kencing di rumah itu masjid gitu ya nah, ya sembahyang kagak sembahyang dulu uduk nah sembahyang udah 2 rakaat baru jalan lagi ya cakep kan gitu ya nah tuh nah artinya itu tanda-tanda hari kiamat tuh begitu ya di akhir zaman gitu gitu ya liwat ke masjid tuh udah ya mandat liwat doangan udah dah tuh nggak sholat nggak apa gitu ya. Qala Abu Sa'id radhiyallahu an kata Abu Sa'id radhiyallahu an wa kunna ya nagdu ila suqi kata Abu Sa'id ya kami pagi-pagi jalan ke pasar ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panamurru alal masjidi maka kami liwat di masjid panusalli fihi rakaatain maka kami sholat 2 rakaat ya jadi di mana tuh kita liwat tuh kita berhenti di masjid ya sholatlah 2 rakaat itu ya itu kan ada nilainya ya di sisi Allah tuh ya kita ibadat di masjid yang mana aja tuh kita liwat ya berarti kita pergi-pergian kan ya berhenti sono ya berhenti di masjid sono ntar kita sholat kan gitu ya nah itu nanti kan buat apa tuh buat saksi gitu ya dari kiamat tuh ya nanti masjid jadi saksi gitu kan itu ya nah ya buat bahwa kita tuh ya berarti di satu masjid kita sholat ya tempat yang kita sujudin apa itu kan semua gitu ya itu wajib saksi gitu ya jangan buat doang ntar kalau kita kencing doangan ini saksinya ngapa kencing gitu saya dikencingin ya nah gitu nah kalau sujud kan rukuk sujud kan gitu ya nah ya cakep bagus gitu ya enak ya kerjaan ibadah gitu ya kelihatan sepele tapi ya nilainya tinggi ya hormatinlah masjid rumah Allah ya kita jangan buat buang air jangan buat apa tuh ya sekedar buat ini doangan duduk-duduk sampai lagi ngobrol ngapa kan gitu jangan ya itu rumah Allah gitu ya jangan apa ya bilang tuh ya fi buyutin azinallah anturfa wa yuzkarusmu ya gitu ya ya di rumah Allah tuh untuk kamu ya apa tuh boleh kamu angkat suara untuk menyebut nama Allah tuh ya berzikir apa semua ya di rumah Allah dah gitu ya gitu ya jangan buat ini fihi rijalun ya gitu kan ya nah, dia di rumah itu ya gitu rijalun tuh ya la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah itu ya nah ya rijal Allah tuh ya orang-orang yang ya dekat pada Allah tuh selalu berzikir selalu ya nah, ngingat Allah tuh ya di masjid itu ya gitu ya nah itu ya masjid tuh salat tahiyatul masjid ya nah
hanya hari Jumat tuh ya besok tuh kalau masuk masjid dia kerjain tuh yang ditunjukin dalam hadis Nabi itu bilang 4 rakaat gitu sholat ya dengan surahnya kalau sanggup ya 50 setiap rakaat kalau enggak 15 tuh itu nilai pahalanya tuh tinggi gitu ya itu sama juga kita ibadat di ya Masjidil Haram tuh pahalanya gitu ya nah nilainya tuh ya 4 rakaat di sholat sama tuh ya gitu ya bahkan ya sampai kita ya nur cahaya nanti Allah ya kirim kepada kita tuh gitu ya di sholat dia di mana di masjid itu ya nah sembahyang dah ya 4 rakaat gitu ya kulhu ya 50 ya kalau nggak sanggup ya nah ya nah 15 itu ya nah ya jangan tinggal itu nilai ya ibadah sama seperti kita ibadah sholat di ya Masjidil Haram tuh ya Masjidil Haram kan kita sholat tuh satu ya banding ya 100.000 kan gitu ya nah itu ya ini habis tuh ya sekarang pindah sholat wudhu nih ya sholat wudhu paslon fi sholati akibat ya toharoh ini pasal ya menjelaskan sholat sesudah suci ya sesudah wudhu sholat sunat wudhu nih ya karena Rasulullah SAW yahusu ala sholati akibat kulli wudu'in adalah Rasulullah SAW itu selalu nganjurin ya untuk sholat sudah wudhu ya jadi kapan kita wudhu oh ya kita sholat itu walau rakaatain sekalipun 2 rakaat ya itu mau berapa rakaat aja silakan gitu ya nah saat duduk nih gitu ya kalau duduk nih ya kalau duduk tahiyatul masjid nggak ada karohanya ya nggak ada makruhnya jadi kalau kita masuk ke masjid ya habis sembahyang asar tuh datang dari rumah ke masjid nah itu habis sembahyang asar boleh suno ya umpama jam 5 ya setengah 6 ya kita datang ke masjid kan don maghrib tuh ya kita datang nah sholat tahiyatul masjid nggak apa-apa ya gitu atau wudhu gitu karena asbabnya mutaqaddim ya sebabnya lebih dulu ya duluan tuh wudhu dulu baru sholat gitu ya nah tuh ya nah itu boleh gitu ya masuk dulu ke masjid baru sholat gitu ya hanya nggak ada makruh tuh kapan aja bisa asar bisa subuh gitu ya masuk ke masjid nah sholat tuh ya gitu nah ini sholat duduk nih ya walau rakaatin watakot dama fi babil wudhu nah terdahulu sono di depan ya masalah ya ini di dalam ya bab wudhu sono qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi SAW li Bilal ya kepada si Bilal inda sholat ya inda sholat di subuhi setelah sholat subuh Nabi bilang kepada Bilal sesudah sholat subuh bilang gini ya Bilalu hadisni biar amalin amil tahu fil islami hai Bilal ya ceritain kepada saya ya gitu amalan apaan yang paling kamu harapkan sesudah kamu masuk Islam gitu ya setelah kamu masuk Islam itu satu amalan apaan yang paling kamu harapin gitu nah kenapa apa ini sami tudak panak laika baina yadai fil jannah sungguhnya saya dengar tuh suara trompa kamu suara sendal kamu di sorga ya waktu Nabi Isra Mi'raj tuh ya kan Nabi kan diajak ke sorga tuh nah Nabi ya dengar tuh suara prok jalan sendal tuh ya kayak gitu umpama di atas gini kan jalan tuh prok gitu dibawa kan nah nanya Nabi tanya tuh pada Jibril suara apa itu kata Jibril itu suara sendalnya si Bilal gitu ya nah gitu ya Nabi setelah pulang tuh habis subuh sampai kan udah sampai ke apa tuh ya ke Masjidil Haram setelah ya apa tuh ya setelah Isra Mi'raj tuh nah udah balik yang begitu habis subuh tapi tanya Bilal ya suatu kerjaan apaan yang paling kamu harapkan tuh ya sesudah kamu masuk Islam ya artinya kamu perhatiin banget apaan nah apa jawab Bilal ya karena saya dengar suara trompa kamu suara sendal kamu tuh ya dengar di sorga tuh gitu Faqala kata Bilal ma amil tu amalan arja indi tidak ada satu kerjaan yang paling saya harapin ya anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin ya bahwa sesungguhnya ya tidaklah saya bersuci suatu kesucian
di setiap saat tuh, baik malam atau siang, illa sholaitu bizalika tuhuri, kecuali saya sholat dengan ya kesucian itu, dengan uduk tadi tuh. Ma kutibali, apa yang diwajibkan kepada saya, an usalliya, ya untuk saya sholatnya, ya. Jadi setiap tuh ya, ya saya uduk baik malam atau siang itu saya sholat, ya baik yang diwajibin atau juga yang nggak diwajibin itu. Nah itu sholat sunat duduk gitu ya. Nah ini sunat tuh kita habis duduk bayanglah 2 rakaat gitu ya. Udah niatnya misalnya sunat duduk gitu ya. Sunat duduk. Nah kalau kita ke masjid itu bisa digabung ya. Sunat duduk sama ya tahiyatul masjid itu ya. Nah itu karena tuh sholat-sholat mutlak yang begitu ya bisa digabung-gabung gitu ya. Tahiyatul masjid, duduk gitu ya. Nah ya kalau kita masuk qobliyah lagi qobliyah pas orang itu ya bayang zohor gitu, nah itu udah masuk di situ ya, kita nggak niatin udah masuk di situ gitu ya. Jadi kita sembahyang qobliyah gitu, kita habis duduk nih di rumah ya, habis rumah kan kita belum bayang sunat duduk ya, kita jalan ya itu, nah nyampe masjid ya, nah pas orang azan kan, nah ya kan kita nggak sembahyang tahiyatul masjid juga, nggak kan duduk, nah langsung bayang ya qobliyah tuh kan, nah itu ya. Jadi wudhu dan tahiyat itu udah masuk di situ di qobliyah gitu ya. Nah gitu. Nah kalau enggak, kalau kita bebas tuh enggak di luar apa juga di sholat yang lain, nah itu kita sholat khusus ya di rumah umpama kita habis wudhu, nah ya kita sholat dah 2 rakaat ya sunat duduk gitu ya. Nah kalau sholat-sholat begini ya surahnya ya kalau bisa ya pakailah ya petunjuk ya kalau apa tuh ya kalau sholat apa ya ini sholat duduk nih itu walau annahum izzalamu tuh ya di surah ya Ali Imran atau surat Baqarah itu ayat 64 sama ayat 100 ya 1 ya. Nah itu sama ya malsuan au yaslim gitu ya kalau enggak ya kuliah kulhu ya kalau sholat sunat-sunat begini nih kalau gitu ya sholat apa surahnya ya tahiyatul masjid ya kuliah kulhu ya wudhu gitu juga ya kuliah kulhu dah gitu ya. Nah, teman emang ada itannya apa ya surahnya yang khusus tuh itu ya dari ulama gitu ya. Nah, khususin tuh. Nah, itu ya sholat tuh ya. Nah, 2 rakaat tuh sholat sunat itu ya kata Bilal tuh lah ya yang saya paling harapin supaya saya bisa dapat ya suatu kerjaan ya suatu balasan dari Allah tuh yang ya wah, begitu besar. Nah, jadi setiap dia wudhu ya dia ya sholat tuh 2 rakaat katanya maku tibali ya apa yang diwajibin bagi saya untuk sholat ya nah saya kerjakan tuh ya faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaza ya dengan berkata kan Nabi itu ya sallallahu alaihi wasallam bihaza dengan inilah ya udah dapat dia tuh ya kedengar Nabi dengar suara tuh ya sendalnya Bilal itu ya di sorga gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya gitu suara apa sendalnya suara Bilal aja udah sendalnya udah masuk surga gitu. Orangnya belum ya itu sendalnya itu udah masuk gitu. Artinya ini suatu ke apa ibadat yang ya sangat tinggi nilainya tuh gitu ya. Nah ya nah ya kerjainlah ya ada kesempatan kita tuh punya waktu ya habis wudhu ya bayanglah 2 rakaat gitu ya. Ya. Habis itu ya, habis dah. Paslon fi sholatil hajah. Nah, sekarang sholat hajat. Ya. Nah, ya bebas juga nih, ya. Nah, sholat hajat nih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu ilallahi ta'ala hajatun au ila ahadin min bani adama falyatawadda falyuhsinil wudu'a." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ada pada Allah tuh punya hajat, ya kalau kita punya hajat kepada Allah gitu, au ila ahadin min bani adama atau kepada seseorang manusia nih, Nabi bilang faliyatawadda, hendaklah kamu wudu, falyuhsinil wudu'a, hendaklah bagusin, sempurnain wuduknya, wuduk biar sempurna. Summa yusalli rakaatain, kemudian di salat 2 rakaat. Ya.
Nah, summa liyasni ala Allah Ta'ala ya bima huwa ahlu. Yaitu kemudian dia puji Allah tuh. Artinya kita baca dah tuh alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi gitu ya, atau juga dengan asma-asma Allah dah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu atau apa ya, kita baca ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum gitu. Nah, kita puji Allah tuh bima huwa ahlu. Wal yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca selawat kepada Nabi ya, baca selawatnya apa yang kita ya bisa tuh selawatnya ya kita baca. Nah, cuman yakul kemudian baca nih doanya nih, doa salat hajat ya. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wal ghanimatnya gitu ya, wal ghanimata min kulli birrin wasalamata min kulli ismin ya, la tada li zanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah itu ya. Habis sholat hajat, nah baca doanya nih gitu ya. Ya baca apa ya, muji Allah ya, nah kemudian selawat, nah kemudian nih doanya. La ilaha illallahul halimul karim. Ya, tidak Allah ya, tidak ada Tuhan yang disembah ya melainkan Allah ya, al halimul karim, yang hilim ya, yang tidak buru-buru ngambil ya menyaksinya, dan juga al karim yang mulia. Subhanallah rabbil arsil azim. Maha suci Allah Tuhan ya, arasnya memiliki aras yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. As'aluka ya Allah mujibatu rahmatika ya, saya mohon pada engkau ya Allah ya, mujibatu rahmatika ya, yang menetapkan ya atau memberikan ya rahmatmu ya Allah ya, wa azaimu maghfiratuka, dan juga yang memberikan ya ampunan engkau ya, wal ghanimata min kulli birrin ya Allah, saya mohon kepada engkau yaitu ghanimata min kulli birrin, keuntungan ya, kebaikan-kebaikan dari setiap yang baik, wassalamah, dan aku mohon keselamatan min kulli ismin, dari setiap dosa, la tada li zanban illa ghafartahu ya, janganlah engkau tinggalkan ya kepada saya itu dosa kecuali engkau ampuninnya. Jadi kalau ada dosa yang ada pada saya, jangan engkau tinggalin ya, ampunin ya Allah dosanya semua tuh. Wala haman, dan juga tidak ada suatu kebingungan illa farajtahu, kecuali engkau ya lapangkan itu. Wala hajatan, dan juga ya jangan engkau tinggalkan suatu hajat hiya ridho, yang hajat itu engkau redha, illa nadaitaha, kecuali engkau penuhinya, engkau berikatnya. Jadi kalau kita punya hajat, ya Allah saya punya hajat, jangan engkau ya tinggalkan hajat saya itu ya, jadi engkau berikannya, engkau penuhinya. Kita punya dosa saya, nah engkau ampunin ya, ada kebingungan ya, kebingungan saya engkau ya lapangin ya, jadi saya jadi jangan bingung. Nah itulah ya doa sholat hajat ya, yang lainnya nggak apa-apa, yang lain lagi itu ya, atau ya nah bahasa kita aja dah itu ya, nggak juga nggak apa-apa, mau baca nih boleh ya, nih petunjuk dari Rasulullah ya, nah enggak kita sambungin nanti ya dengan bahasa kita, dah apa yang kita ya pengenin, apa yang kita minta ya Allah ya gitu ya, dengan sebutlah nama Allah tuh, asma Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya as'aluka ya Allah, kumohon padamu ya Allah. Nah, apa yang kita minta nih hajat saya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu sholat hajat ya, kerjain gitu ya. Kalau memang kita punya hajat tuh, Nabi bilang siapa yang punya hajat kepada Allah atau kepada orang, hendaklah dia sholat 2 rakaat ya, bagusin ya dipunya uduknya artinya biar sempurna, uduk dulu kita biar sempurna, nah kita sholat dah gitu ya.
Nah, itu hajatnya. Paslon fi sholati taubah. Sekarang sholat taubat. Ya, gitu ya, minta ampun. Ya, gitu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, "Ma min abdin yaznibu zanban summa yaqumu wa yatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu ya summa yaqra'u ya wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya Rasulullah sudah bilang ya gitu ya dulu, mamin abdin, tidaklah seorang hamba ya nibu zanban, dia itu berbuat dosa ya. Kalau kita berbuat dosa nih kata Nabi, cuma yakumu, kemudian kita bangun ya, tidur, kita bangun bayat haru, kemudian kita bersuci, summa yusalli, kemudian disalat, summa yastaghfirullah, kemudian dibaca istighfar pada Allah, illa ghufira lahu, ya, kecuali dia itu diampunin sama Allah tuh, ya. Jadi ya kalau kita ya punya dosa, nah kita bangun, ya artinya ya kita kerjain dah, ya kita wudu, kita sholat, nah kita istighfar pada Allah gitu ya. Nah, dan itu kita baca tuh ayatnya nih ya, kalau bisa dalam sholat kita baca nih ayatnya, walladzina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang apabila mereka berbuat ya suatu perbuatan yang keji, yang buruk, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim pada diri mereka, zakarullah, mereka itu ingat pada Allah, fastaghfaru bi dzunubihim, maka mereka minta ampun kepada Allah karena dosa mereka. Gitu ya, fastaghfirullah ya, fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang dapat ampunin dosa melainkan Allah tuh ya. Ini ada di dalam surat Al-Imran tuh ayat 135 nah gitu. Ayat. Wabi riwayatin, dalam riwayat yang lain, summa yusalli rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, au arba'an, atau 4 rakaat mafrudatan, yaitu sholat fardu tuh, au ghairu mafrudatin, atau bukan sholat fardu. Ya, kalau sholat 2 rakaat dia sholat subuh, yang kalau 4 rakaat dia zuhur, isya, asar gitu kan, gitu ya. Au ghairu mafrudah, atau sholat sunat tuh. Nah, watakot dama bima bitauba awal ilal kitab, udah duluan sudah ya di dalam bab taubat tuh di awal kitab ini, kaulu sauban, yaitu perkataan sauban nih radhiyallahu an, atau batu minazanbi, taubat dari dosa, ya antatawat doa, yaitu wudhu, waktu dia sholat rokaatain ya. Nah itulah sholat taubat itu ya. Jadi kalau kita berbuat dosa ya, ini buat orang-orang yang apa ya, yang buat dosa yang gituan apa ya, yang tadi dia nggak sadar dah gitu ya, mabok ya, dimain ngapa ya. Kalau kita yang berbuat dosa-dosa yang kecil-kecil tuh, nah itu sih nggak perlu sholat taubat, udah ya cukup dengan ya istighfar aja gitu ya. Ini yang buat orang yang baru sadar dah gitu ya, kamu preman-preman gitu ya kan gitu ya, yang mabok gitu ya. Nah dia tuh apa tuh ya, nah dia baru apa disadar, nah suruhlah sembahyang 2 rakaat gitu ya, istighfar lah gitu ya. Tuh yang gitu. Nah kalau kita sih nggak perlu sholat taubat ya gitu, kita cukup dengan sholat-sholatan tadi, sholat sunat ya. Nah, apa wudhu udah diampunin dosa ya, sholat tahiyatul masjid gitu juga kan ya, sholat fardu pada udah. Kalau kita sih nggak perlu kita nih mesti bayang tobat, enggak. Kalau kita sih gitu, nih orang-orang yang baru sadar lah gitu ya. Nah yang sadar tuh nah suruhin dah gitu ya. Nah karena dia ya gitu, yang tadinya ya malas sembahyang atau ngapa gitu, nah sembahyanglah sholat taubat gitu ya, gitu ya. Paslon fi sholati raddid dolah ya, ini sholat
Ya, gitu nih pasal menjelaskan sholat untuk mengembalikan barang yang hilang. Nah, tuh ya. Kalau barang hilang, nah ya. Nah, gitu. Hah? Apaan? Mesin air hilang. Mesin air. Iya. Nah, ya sembahyang nih buat rodudollah untuk ya kembalikan yang barang yang hilang gitu. Nah, gimana nih? Wahia rakaatani itu salatnya 2 rakaat. Kanu yusollu nahuma ya mereka tuh dulu salat kedua salat ini iza dallalakum sayun apabila hilang bagi mereka itu sesuatu. Ya, jadi kalau ada kehilangan sesuatu sembahyanglah 2 rakaat. Faiza farahu minha apabila udah selesai itu salat, lalu baca doanya nih. Allahumma ya radda bukan zai itu kayaknya sih ya bukan ada titiknya tuh ya Allah radda ya Allah kembalikan ya Allahumma radda dolata ya Allah kembalikanlah ya gitu ya barang yang hilang barang saya yang hilang hadil dolah ya Allah yang mengembalikan barang yang hilang dan juga yang menunjukin adalah yang sesat minat dolalati dari kesesatan radda alaina ya Allah kembalikan kepada kami dolatana kehilangan kami ya gitu biizzatika wa sultanika dengan kemuliaan engkau dan kekuasaan engkau fa innaha min fadlika sesungguhnya dari karunia engkau wa ataika dan pemberian engkau gitu ya. Nah, gitu ya. Itu doanya ya, gitu. Ya, gitu jadi minta ya Allahumma raddad dola hadid dola minad dolalati wa radda alaina dolatana bi izzatika wa sultanika fa innaha min fadlika wa ataika gitu. Allahumma ya Allah raddadala Allah yang mengembalikan yang hilang hadidala yang menunjukin kesesatan minat dolalati dari yang sesat radda alaina dolatana ya Allah kembalikan ke barang hilang kami biizzatika wa sultanika dengan kemuliaan engkau dan kekuasaan engkau fa innaha min fadlika karena itu barang ya dari karunia engkau wa ataika dan juga pemberian engkau gitu ya. Nah itu ya. Nah ini doanya gitu ya. Nah kalau barang hilang ya gitu ya. Nah tuh ya jadi ada sembahyang itu sembahyang dah 2 rakaat gitu ya minta dah sama Allah ya Allah kembaliin ya barang hilang saya gitu ya Allah ya kembaliin barang hilang saya tuh barang yang hilang ya nah kembaliin gitu ya ntar Allah pulangin ya ntar berupa barangnya atau digantinya yang lain ya gitu ntar Allah kan gitu kalau mau pulangin kan ya ntar atau barangnya kalau barangnya kagak ya gantinya kalau gantiin ya tahu-tahu ada duitnya aja buat beli lagi gitu ya iya tuh barang udah hilang ya udah tapi Allah kasih ntar ada duitnya buat ya buat beli lagi buat itu ini gitu ya nah itu namanya Allah kembaliin kan itu ya. Nah ya jadi nggak apa tuh harusnya Allah kembaliin yang barang tuh yang ada yang kita hilang tuh yang begitu pulangin begitu ya kagak biasanya kan manansa min ayatin au nunsiha nanti bi khairin minha au misliha Allah tuh biasanya kalau yang udah hilang begitu biasanya Allah ganti yang cakepan atau yang kayak begitu juga kan bisa juga kan ya kita bilang nah sekarang ya Allah kasih tuh kita minta bayang gini tahu Allah kasih kan ya ada duitnya nah beli yang cakepan kan gitu ya iya tahu duit yang itu sih udah gitu ya nah udah hilang udah gitu nah jangan nyarepin tuh yang hilang balik lagi jangan nah biarin nanti Allah ganti dengan yang lain gitu kan gitu motor hilang
ya mungkin Allah ganti ntar yang cakepan kan gitu ya kan gitu ya. Nah gitu kalau enggak au misliha atau yang kayak begitu juga Allah kasih ya yang senilai dah ya harganya segitu gitu ya. Nah itu ya itu Allah gitu ya. Hanya kita tuh ngadu aja dah ya kalau barang hilang ngadu sama Allah tuh ya gitu ya. Nah jangan diem aja. Kalau yang maling nggak bisa keluar dari rumah ada sholat juga. Gider-gider. Ya biarin aja, jangan dikerjain orang. Ya, ntar kalau maling nggak bisa keluar digebukin orang, salah lagi gitu. Ya, iya itu salah, zalim, gitu. Ya ini nggak bisa apa tuh nggak bisa keluar, kita akhirnya ada maling, aku kubutin, nah dipukulin dia. Nah gitu ya, nah kita yang dosa, nah, dia nggak ngambil apa-apa, gitu. Ya iyalah. Berapa keluar Pak? Hah? Berapa keluar Pak? Ya iya biar naik keluar. Gitu ya. Ya, jangan gitu ya. Nah, habis itu ya paslon ya ya belum ya belum habis itu. Wasayati fil jami akhir kitab ya nanti akan datang katanya himpunannya di akhir kitab ini annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallam iza hazabahu amrun minal umuri apabila ya gitu membingungkan kepada Nabi suatu masalah ya faza'a ila sholati maka Nabi langsung sholat tuh artinya Nabi ya faza'a tuh kaget artinya langsung tuh segera Nabi sholat summa sa'alallah kasfahu kemudian Nabi minta sama Allah tuh supaya dibukakannya ya jadi kalau di hati Nabi itu ada sesuatu yang nggak enak gitu nah Nabi langsung sholat nah kemudian minta sama Allah supaya ya buangin tuh gitu ya yang nggak enak tuh ya wallahu alam. Paslon fi sholatil istikharah ya kadang sembahyang istikharah minta petunjuk ya istikharah tuh ya minta petunjuk gitu ya nah karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang karena Rasulullah SAW yu'allimunal istikharah dan adalah Rasulullah SAW ngajarin kami itu istikharah fil umuri kulliha dalam semua urusan ya kama yu'allimuna surata sama seperti Rasulullah ngajarin kepada saya tuh surah ya gitu minal Qur'ani dari Al-Qur'an artinya Rasulullah tuh benar-benar ngajarin tuh sholat istikharah tuh begitu sama seperti Nabi ngajarin ya baca Quran gitu ya ini ya melakukan yaqulu kata Nabi iza hamma ahadukum fil amri apabila bingung salah seorang kamu dalam suatu urusan falyarka rakaatain maka salatlah 2 rakaat min ghairil faridati bukan salat fardu. Sumal yakul kemudian baca doanya nih. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi wa akibata amri au qala ya ajilu amri wa ajilahu faqdirhu wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sarrun li fi dini wa ma'asi wa akibata amri au qala ajilun ya amri wa ajiluhu fasrifhu anni wasrifni anhu wa waqdirli khaira haitsukana summa raddini bihi gitu ya
Nah ya Rasulullah apa kata Abu Hurairah nih Rasulullah ajarin pada saya nih sholat istikharah tuh sama seperti Nabi ajarin baca Quran tuh baca surah-surah dalam Al-Quran. Nah ya Nabi bilang apabila kamu bingung ya bingung salah seorang kamu dalam satu urusan hendaklah kamu rukuk 2 rakaat sholat 2 rakaat min ghairi faridati bukan sholat fardu. Nah setelah 2 rakaat sembahyang ya bayang dah ya surahnya kuliah kul huda gitu ya. Nah ya. Nah baca nih doanya Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ya Allah sungguhnya saya minta pilihan ya istikharah itu nanti minta pilihan ya minta pilihan kepada engkau bi ilmika dengan ilmunya engkau wastaqdiruka wikudratika dan saya minta ya takdir ketetapan dengan ketetapan engkau ya jadi kita minta pilihin biar Allah yang milihin gitu ya karena Allah yang tahu ya gitu ya jadi kalau yang namanya istikharah tuh ada ya macam-macam ada berapa macam gitu bukannya satu aja kalau satu sih namanya bukan istikharah istikharah kan pilihan ya gitu ya jadi kita milih yang ini si A apa si B atau si C kan gitu nah itu kita minta gitu kalau manatuk doang sih namanya iya bukannya minta pilihin itu minta ya biar tetep pindah gitu ya nah, bisa nanatuk masih minta pilihin kalau minta pilihin kan ya namanya kan banyak gitu mana tuh yang bagus yang lebih bagus ya gitu nah kalau manatuk sih udah itu aja dah itu ya nggak istikharah gitu ya nah ya nah tuh ya jadi sungguhnya saya ini astaghfiruka ya Allah saya minta pilihan engkau ya Allah bi ilmika dengan ilmu engkau ya Allah wastaqdiruka bi qudratika dan saya minta ya ketetapan dengan ketetapan engkau wa as'aluka min fadlikal azim dan saya mohon ya kepada engkau ya Allah dari karunia engkau yang besar fa innaka taqdiru wala aqdiru sungguhnya engkau yang mampu saya enggak mampu wa ta'lamu wala a'lamu engkaulah yang tahu saya tidak tahu wa anta allamul ghuyub ya Allah engkaulah yang mengetahui seluruh yang gaib Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu sungguhnya engkau mengetahuinya anna hadzal amra bahwa masalah ini khairun li ya baik buat saya bidini dalam urusan agama wa ma'asi dalam kehidupan saya wa akibata amri dan ya akibatnya sesudah ya dari sesudahnya tuh urusan saya nih sudahnya ya jadi engkaulah yang tahu urusan saya baik buat saya dalam agama kehidupan dan sesudahnya au qala ajila amri wa ajilahu atau kita tambahin yang apa tuh yang segera atau yang lambat nanti gitu takdir huli ya takdirhu wa yassirhu li maka takdirkanlah ya Allah dia itu dan mudahkanlah dia itu buat saya summa barik li fihi kemudian berilah keberkahan ya dia itu kepada saya tuh ya jadi kita minta ya kerjaan atau apaan umpama ada pilihan kerjaan ya si ya yang sini di sini nah yang mana tuh nah ya kita minta dah Allah istikharah gitu ya biar Allah nanti yang pilihin ya yang kerjaan yang ini apa yang ini gitu ya yang kita bingung kan gitu kita ambil yang ini ya apa kita ragu yang ini yang mana nah gitu ya nah itulah ya minta sama Allah ya biar Allah yang nunjukin gitu ya nah gitu ya Nah terus lagi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra ya Allah sungguhnya engkau mengetahui ini urusan masalah ini sarun li itu buruk jelek buat saya ya gitu sarun li ya buruk buat saya bidini wa ma'asi wa akibati amri dalam urusan agama kehidupan dan akibatnya sesudah ya urusan ini au qala atau bilang ajila amri wa ajila hudu segera atau yang lambatnya anni pasrifhu anni ya Allah palingin dia itu dari saya
wasrifni anhu, dan jauhin saya, palingin saya dari dia itu. Artinya tuh kerjaan yang kalau nggak bagus ya jauhin dari saya, dan juga saya jauhin gitu ya. Artinya waqdirli khaira, takdirkanlah kepada saya yang baik, hai sukana, di mana saja saya ada ya, sumarad dini, kemudian redoinlah buat saya ya dengan dia itu gitu. Qala riwayat wa yusama hajatahu, disebut hajat kita tuh ya. Jadi waktu kita innaka ta'lamu hadzal amra gitu ya, ini masalah apaan ya gitu. Nah kalau cewek ya sebut itu namanya gitu, si A si B gitu. Nah kalau kerjaan ya sebut nih kerjaan nih yang ini gitu tuh ya, hadzal amra tuh ini masalah gitu ya, ini kerjaan gitu tuh ya, sebut hajatnya gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusawiru ashabahu fi syai'in illa, tidaklah Rasulullah SAW bermusyawarat kepada ya sahabat-sahabatnya tentang suatu illa kecuali in kana ya, kecuali jika ada lam yukmar bihi, yang tidak diperintahkannya. Fa'in umirabihi, kalau Nabi itu suatu masalah yang diperintahkan, lam yusawirkum, Nabi enggak musyawarah. Nabi musyawarah kepada sahabat kalau yang enggak ada perintah dari Allah. Kalau yang perintah sama Allah enggak pakai musyawarah. Kalau musyawarah nih perintah Allah, perintah nih suruh ini, wah jangan dah ya Rasulullah gitu. Gitu ya. Kalau yang perintah dan Nabi enggak musyawarah, gimana nih gitu, Allah suruh gini, nah jangan dah ya Rabb gitu ya. Enggak ya, kalau yang perintah. Nah kalau yang bukan perintah, nah Rasulullah ya musyawarah ya, yang urusan-urusan enggak ada perintahnya sama Allah ya. Nah gitu intinya. Nah intinya gitu, wa in amar bihi lam cawir. Wa kana al-Hasanu radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu an bilang ya, ma syawara qaumun qattu illa hudu ya la arsada umurahum gitu ya. Kata Sayyidina Hasan radhiyallahu an, tidaklah musyawarah suatu kaum kecuali Allah akan berikan mereka itu diberikan petunjuk. La ursida umurahum, bakal diberikan tuh ya sama Allah ya, dipunya urusan-urusannya gitu ya. Jadi kalau kita musyawarah itu Allah berikan petunjuk dan Allah berikan ya petunjuk dalam semua urusan tuh. Maka Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW iza ta'arada innahu amrani, apabila datang kepada Rasulullah itu dua masalah ya gitu, khataban nas ya, Nabi berkhutbah kepada sahabat nih, waqala asyiru alayya ma'saral muslimin. Nabi itu apabila ada sesuatu datang tuh dua masalah, nah Nabi berkhutbah ya, kemudian Nabi bilang asyiru alayya, berikanlah isyarat kepada saya, tunjukin kepada saya gitu ya, ma'saral muslimin, wahai sekalian orang muslim ya, sahabat tuh ya. Nabi bilang gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu tuh masalah nih Nabi, nah gimana nih? Ya coba tunjukin pada saya gitu ya. Wallahu alam. Wa kana Rasulullah SAW iza hamma ahadukum, Rasulullah bilang apabila bingung salah seorang kamu bi amrin dengan suatu masalah, falyastakhir rabbah, hendaklah dia tuh istikharah kepada Tuhannya sab'amaratin 7 kali. Gitu ya. Jadi jangan sekali aja kalau istikharah gitu ya, 7 kali gitu ya. Nah, tiap malam bagus itu kalau istikharah sembahyangnya malam gitu, habis sembahyang Isya gitu ya. Jangan siang gitu ya. Kan biasanya nanti Allah kan kasih petunjuk entar melalui mimpi ya kan gitu ya, kan kita tidur. Siang kan nggak tidur ya, pikiran kita ngayap mana-mana ya, jadi kita nggak tahu tuh mana tuh yang Allah tunjukin gitu. Nah kalau malam kan ya, nah kita tenang tuh yang ada, nah itu nanti Allah kasih tunjuk kamu kita melalui mimpi atau apa gitu ya. Nah nanti Allah kasih tuh gitu ya. Nah ini malam ya, kerjaan istiqoroh tuh bagusnya gitu ya, malam tuh gitu ya. Nah ya bismillah satu 7 kali. Kalau sekali belum, 2 kali, terus lagi 3 sampai 7 kali, dan nanti Allah kasih
ya. Nah, tanda-tanda tuh ya alamatnya ya bagus atau jeleknya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Fal yastakhir rabbahu sab amaratin summal yanzur ilal ladzi ya yasbiqu qalbuhu. Kemudian coba lagi ya, perhatiin apa yang telah ya terdahulu dari hatinya. Artinya yang paling hati kita itu paling memenangkan ya gitu ya, yang paling utamain. Fa'in nafi khiyara, maka itulah merupakan satu pilihan gitu ya. Nanti di hati kita tuh gitu ya. Jadi Allah kasih ya, ya mana tuh yang hati kita tuh ya lebih condong, lebih enak, lebih gitu ya kasih. Wa kana Rasulullah SAW iza ta'arada indahu amrani. Apabila datang kepada Rasulullah itu dua masalah, ya yakulu Rasulullah bilang doa nih, ini doa isi orang yang gampangan nih, ya Allahumma khirli wahtarli itu ya. Nah ini kalau tadi kan panjang tuh, ya yang tadi Allahumma ini astaghfiruka gitu ya. Nah ya panjang tuh. Nah kalau ini pendek ya Allahumma khirli wahtarli, ya Allah ya pilihin saya, khirli ya istikharah tuh, khirli wahtarli ya, ya Allah pilihin buat saya, sama tuh artinya khirli wahtarli, ikhtara pilih, khirli pilih ya khara ya. Nah ya Allah pilihin saya baca 100 kali itu ya, itu ya. Nah istikharah itu ada macam-macam, ada istikharah pakai yang paling afdal pakai sholat nih ya. Nah ada istikharah tuh ya yang pakai Al-Quran gitu ya, ya pakai Quran tuh. Nah kalau Quran tuh ya kita nih Quran ya gitu ya, nanti kita buka ya gitu, nggak kayak pilih, bukanya buka aja berat kayak mana apaan tuh buka berat. Nah ya begitu kita buka, nah kita cari tuh huruf ya gitu, huruf kho sama huruf shin ya, sen gitu ya, yang titik 3 gitu. Kalau kho khairun ya, kalau shin sarun. Nah kita hitung banyakan mana gitu. Kalau kebanyakan kho-nya ya, nah itu berarti bagus gitu, boleh kita kerjain. Nah kalau banyakan shin-nya ya itu jangan, karena jelek gitu. Tuh ada ya cara ulama ya pakai apa tuh ya, nah ya pakai istikharah pakai Quran gitu. Jadi buka tuh Quran gitu ya, kita ambil Quran gini ya, baca Bismillahirrahmanirrahim ya, ana astaghfiruka ya Allah. Nah buka dah gitu, buka aja gitu, jadi jangan pakai pilih dulu gitu. Itu kagak, buka aja gini gitu ya. Nah kita buka lah surat gitu. Nah tuh ayat tuh yang kita buka. Nah kita pilih tuh mana banyakan huruf kho sama huruf shin gitu ya. Kan ada tuh nanti hurufnya, ini huruf shin, huruf kho. Satu halaman Ustaz. Hah? Apa satu halaman aja? Iya segini kan nih gitu. Iya kan kita bukanya begini. Gitu. Gitu. Iya. Satu halaman. Iya segini dah. Gitu. Oh, naisin. Hah? Gitu. Nah, nah gitu ya. Tuh kalau ada ya sesuatu ya yang kita bingungin gitu, minta petunjuk tuh namanya istikharah dengan Quran ya. Tapi ya yang paling bagus istikharah ya pakai sholat tadi gitu ya. Nah kalau ini ya doa ini Allahumma khirli wahtarli itu pakai tasbih yaitu 100 bacanya gitu ya. Ini boleh kita baca tuh habis bayam duha gitu ya. Soal duha tuh ya kita baca dah gitu makhirli wahtarli ya, karena kita minta ya apa tuh minta petunjuk pilihan sama Allah ya selama kita ada nih ya di siang hari ya gitu, biar Allah pilihin kita mana yang bagus yang apa gitu ya. Habis bayang duha tuh nah kita baca dah tuh Allahumma khirli wahtarli, Allah khirli wahtarli gitu. Nah gitu ya. Nah jadi supaya nanti Allah ya pilihin kita tuh selama ya siang gitu ya, boleh di apa tuh ya dikerjain setiap duha gitu ya, karena kita minta petunjuk ntar kan buat kita, anak kita, keluarga kita gitu ya, supaya ya bisa punya Allah yang pilihin mana yang bagus gitu ya buat kita gitu ya. Tuh ya tuh istikharah ya dengan jalan seperti ini gitu ya gitu ya.
yang punya berapa ya, umpama punya cewek juga anak ada 2 gitu ya, boleh juga gitu minta Allahumma khirli waqtarli Allahumma khirli waqtarli, yang mana tuh ya gitu. Tapi kalau istikharah tuh nggak boleh ada yang condong gitu. Gue yang ini aja lah, yang cakepan, yang ini itu sih nggak perlu milihin namanya. Emang udah demen gitu. Ini kan dua-duanya demen gitu ya. Dua-duanya kita demen, yang mana sih nih kan gitu. Nah minta pilihin. Nah kalau udah ada yang kita demen sih ya nggak usah pilihin udah ya, nggak kayak pilihan emang udah kita gitu. Kita baca juga nama makhirli kita juga nama emang kita demen nama si A ya, si A aja udah, hati kita juga ada ke situ gitu ya. Itu jangan apa, kalau yang namanya istikharah itu jadi belon ada tuh nempel di hati kita, yang mana ya, yang buat kita apa tuh ya, pegang ya gitu ya, yang mana yang buat kita ya percaya, mana yang suatu kerjaan yang bakal kita jadi ya lebih bagus, lebih mantap gitu. Nah itu ya. Nah bukannya udah ada, kalau udah ada yang kita pilih sih nggak perlu ya dipilihin. Nah kalau udah yang kita pilih udah condong, itu minta supaya baik aja udah, kebaikan kita udah gitu ya. Jadi bukannya pilihan udah gitu, mintanya tuh gitu ya. Nah itu ya, itu istikharah gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi ulang-ulang kalau kita sholat istikharah tuh ya sampai 7 kali gitu ya. Nah nanti Allah kasih tuh ya tanda-tandanya, alamatnya apa yang harus ya kita tuh apa kerjain atau kita enggak kerjain gitu ya. Nah gitu ya. Itu doanya tuh ya istikharah. Nah atau juga dengan yang pendek tuh Allahumma khirli waqtarli Allahumma khirli waqtarli gitu ya. Nah bisa tuh ya. Nah wallahu alam ya. Paslon fi sholati tasbih samsindur ya. Nah sholat tasbih ini panjang ya ini.